Selamat bertemu kembali dengan saya SSC Simon Setu Channel. Dalam video kita kali ini saya akan membahaskan materi tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8 semester kedua. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, silakan dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan jangan lupa share serta bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda dapat memperoleh update video terbaru dari saya. Terima kasih atas dukungan Anda sekalian. Tentunya kita sekalian sudah mengetahui tentang Pentakosta. Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Melalui peristiwa Pentakosta, gereja purba atau gereja para rasul ingin mengungkapkan kepada kita kepercayaannya bahwa Roh Kudus datang dari Allah dan menggerakkan para rasul seperti angin kencang. Roh Kudus melepaskan lidah para rasul untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa peranan Roh Kudus bagi kehidupan para rasul? Peranan Roh Kudus bagi para rasul antara lain: 1. Para rasul menjadi berani dan tidak takut untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus menyertai para rasul untuk memberikan pendampingan sehingga dalam mewartakan Yesus dalam satu bahasa dapat dipahami, dapat dimengerti oleh orang dari berbagai suku, bangsa, dan ras. Yang ketiga, karya Roh Kudus menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, yakni jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dapat kita bandingkan dengan Kisah Rasul bab 2 ayat 47. Kira-kira berapa karunia Roh Kudus yang diyakini di dalam gereja Katolik? Ada 7 karunia Roh Kudus yang diyakini di dalam gereja Katolik. Yakni yang pertama, karunia kebijaksanaan. Apakah karunia kebijaksanaan? Karunia kebijaksanaan adalah karunia untuk menilai dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan norma ilahi, dengan kewajaran yang memancarkan dari persatuan kasih-Nya dengan Tuhan. Karunia pengertian. Karunia pengertian adalah karunia untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran ilahi dalam iman. Dan yang ketiga, karunia nasihat. Karunia nasihat adalah karunia untuk membangkitkan ketaatan dan kepasrahan diri pada nasihat Tuhan dalam segala hal, demi mencapai kekudusan dan keselamatan. Adalah karunia pengenalan. Apa itu karunia pengenalan? Karunia pengenalan adalah karunia yang memampukan orang untuk menilai dengan benar dalam hal kebenaran iman sesuai dengan dasar dan prinsip-prinsip dari kebenaran yang telah dinyatakan. Dan karunia yang kelima adalah karunia kesalehan. Karunia kesalehan adalah karunia yang memampukan orang untuk menghaturkan sembah sujud kepada Tuhan sebagai Bapa dan memampukan orang untuk berelasi dengan semua orang sebagai anak Bapa yang sama. Dan karunia yang keenam adalah karunia takut akan Tuhan, yakni karunia yang memampukan orang untuk menghindari kelekatan pada barang duniawi, lebih dari rasa cinta dan hormat kepada Tuhan. Dan karunia yang terakhir adalah karunia keperkasaan,
Karunia keperkasaan adalah karunia untuk menghadapi serangan gencar musuh. Yang berikut kita lihat bagaimana atau apa peranan Roh Kudus bagi gereja kita. Roh Kudus senantiasa mendampingi gereja yang masih terus menghadapi tantangan dalam hidup ini. Modernisasi yang kian pesat mampu menggoyahkan iman umat zaman ini. Roh Kudus senantiasa menjiwai setiap anggota gereja sehingga mereka memiliki semangat untuk berperan aktif dalam kehidupan beriman. Anggota gereja saling memperhatikan, saling berbagi dan saling menguatkan. Roh Kudus mendampingi gereja sehingga gereja sebagai persekutuan tetap hidup dan berkarya. Karya-karya gereja berkat Roh Kudus dapat dirasakan oleh jemaat hingga saat ini. Karya-karya gereja berkat Roh Kudus yakni dapat dirasakan oleh jemaat hingga saat ini. Misalnya, yang pertama, pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah. Yang kedua, karya pewartaan melalui pengajaran-pengajaran atau khotbah. Dan yang ketiga, karya liturgi seperti perayaan Ekaristi dan ibadat, serta perayaan-perayaan sakramen lainnya. Dan akhirnya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video saya kali berikut dalam Simon Setu Channel.